اللهم بلغنا رمضان ووفقنا فيه للصيام والقيام واجعلنا فيه من عتقائك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah sampai hari ini Allah masih berikan kita nikmat. Allah berikan kita kekuatan untuk bisa berpuasa. Hari ini hari ke-9 ya. Hari ke-9 kita berpuasa. Masya Allah ya, sudah sampai ternyata di hari yang ke-9. Mudah-mudahan apa yang kita amalkan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, kita lanjutkan kajian kita, yaitu sampai pada fi awsafi ahli jannah, sifat-sifat ahli surga atau ciri-ciri ahli surga ya. Sudah kita jelaskan firman Allah Subhanahu wa ta'ala surah Ali Imran 133 sampai 135. Sebagai kesimpulan, kalau di ayat ini disebutkan ciri-ciri ahli surga, yaitu pertama, orang-orang yang bertakwa. Ayat Allah katakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kalian menuju ampunan dari Rabb kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Jadi yang berhak mendapatkan surga adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, siapa mereka yang bertakwa yang dikatakan ahli surga? Di antaranya berinfak dalam keadaan senang dan susah, kemudian bisa menahan amarah, kemudian wal afina anin nas, mau memaafkan kesalahan manusia, kemudian apabila melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri sendiri, bersegera mengingat Allah, memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Kemudian yang terakhir, walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, mereka tidak meneruskan kesalahan tersebut atau mereka tidak kembali lagi melakukan kesalahan yang sama apabila sudah istighfar, sudah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara sifat-sifat ahli surga yang Allah sebutkan ya. Kemudian ada beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, diantaranya hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu atau untuk mendapatkan ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga.
hadis sahih riwayat Imam Muslim. Ini hadis juga menunjukkan yaitu ciri-ciri ahli surga ya. Artinya ketika seorang, kata Nabi, dia berusaha untuk menempuh jalan ingin mendapatkan ilmu, baik betul-betul dia menempuh jalan, dia berjalan menuju majlis ilmu, ataupun dengan cara yang lain untuk mendapatkan ilmu. Nah, orang yang menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya jalan menuju surga. Kenapa Allah mudahkan jalan menuju surga? Karena yang masuk surga adalah orang yang memiliki akidah yang benar. Yang masuk surga adalah orang yang memiliki akidah yang benar, yang bisa beribadah dengan benar. Dan mustahil seorang memiliki akidah yang benar kalau tidak ada ilmu. Dan mustahil seorang bisa beribadah dengan benar tanpa ada ilmu. Bahkan orang tidak mau beribadah tanpa ada ilmu. Hari ini mungkin ada orang yang tak solat ya. Ketika ditanya kenapa tidak solat, salah satu alasan tidak bisa solat. Ada yang lebih parah lagi, tidak bisa nikah karena tidak bisa mengucapkan syahadat. Nah, itu lebih parah lagi ya. Nah, jadi kalau tidak nikah hanya karena tidak bisa mengucapkan syahadat, itu luar biasa. Nauzubillah. Nah, jadi intinya orang-orang yang mendapatkan ilmu, orang berusaha ingin mencari ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan jalan menuju surga. Jadi orang-orang yang berilmu insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam ayat lain dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu. Nah, oleh karena itu wajar saja Nabi SAW katakan, ketika seorang berusaha menempuh jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Nah, salat kita subuh ya, salat subuh di Masjid Mutmainnah, niatkan dengan multi niat. Multi niat itu maksudnya untuk salat subuh juga, untuk duduk majelis ilmu juga. Maka dia mendapatkan apa yang dia niatkan. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niat kita. Jadi niatkan juga untuk duduk majelis ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian hadis berikutnya, ma minkum min ahad yatawadda fayusbihul wudu. Tidak ada seorang dari kalian, kata Nabi, dia berwudu lalu menyempurnakan wudu. Artinya kita berwudu lalu sempurnakan wudu, thumma yaqul, setelah berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah, melainkan dibukakan baginya pintu surga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia masuk dari pintu mana saja yang dia inginkan. Ini keutamaan orang yang baca doa setelah berwudu. Apa doanya tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini satu riwayat ya, ini riwayat Imam Muslim. Ada tambahan riwayat, yaitu ditambah dengan doa Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya Allahumma ja'alni minat tawabin, ya Allah jadikan saya termasuk orang bertaubat, wa ja'alni minal mutatahhirin, jadikan saya termasuk orang yang mensucikan diri. Mau tambah doa itu silakan, tidak masalah.
Tapi kalau sudah doa ini insyaallah cukup. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini saja cukup. Tapi kalau tambah Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin lebih baik. Nah, kalau ini doa dibaca setelah berwudu, maka apa? Kata Nabi, fadilah keutamaannya yaitu boleh masuk pintu surga yang 8. Abwab al-jannah ats-tsamaniyah. Berarti menunjukkan bahwa surga itu ada 8 pintu ya. Kalau neraka berapa? Yang ahli calon ahli neraka. Berapa pintu kalau neraka? Kalau neraka itu ada 7 pintu. Ada 7 pintu. Surah Al-Hijr ayat 42. La sabatu abwab, bahwa neraka punya 7 pintu, surga 8 pintu. Kalau mal berapa pintu? Ya biasa ke apa tahu ya. Nah, jadi kalau neraka 7 pintu, surga baik Quran ataupun hadis menyatakan 8 pintu. Ada sebagian riwayat menyatakan pintu khusus untuk ahli ahli puasa, orang yang berpuasa. Jadi ada pintu solat, pintu jihad, pintu zakat, pintu puasa. Jadi ada sebanyak 8 pintu ya. Kalau untuk puasa ada nama pintu khusus, yaitu Babur Rayyan, pintu Ar-Rayyan. Jadi nama khusus untuk pintu orang berpuasa. Kalau sudah mereka masuk ke dalam, kata Nabi, maka yang lain tak boleh masuk, sebab khusus untuk orang yang berpuasa. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ketika Nabi sebutkan bahwa surga 8 pintu, kemudian pintu untuk ahli ibadah, baik salatnya, puasanya, jihadnya, zakat dan lain-lain, ditanya oleh Abu Bakar, apakah saya bisa masuk ke semua pintu tersebut wahai Rasulullah? Kata Nabi, ya saya berharap engkau di antaranya. Itu Masya Allah ya, Abu Bakar Siddiq. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa masuk ke dalam pintu surga yang 8. Amin. Abu Bakar Siddiq, Nabi katakan iya. Apa sebab? Karena Abu Bakar Siddiq adalah sahabat yang ibadahnya luar biasa, sahabat yang nomor 1 di antara semua sahabat. Ketika Nabi bertanya, siapa di antara kalian hari ini yang berpuasa? Kata Abu Bakar, saya wahai Rasulullah. Siapa di antara kalian hari ini yang menjenguk orang sakit? Abu Bakar juga angkat tangan, saya wahai Rasulullah. Siapa di antara kalian hari ini ikut mengiringi jenazah? Saya wahai Rasulullah. Siapa di antara kalian yang memberi makan orang miskin hari ini? Saya wahai Rasulullah. Abu Bakar nunjuk semua. Itu luar biasa ya. Jadi Nabi SAW wajar saja ketika Abu Bakar bertanya demikian, maka diiyakan oleh Nabi SAW. Nah, jadi intinya di sini ada 8 pintu surga. Nah, bagi yang mengucapkan doa ini bebas masuk ke 8 pintu surga tersebut, dengan catatan bagaimana? Sebelumnya kata Nabi, seorang berwudu lalu menyempurna wudu. Semua riwayat, semua hadis menyatakan menyempurnakan wudu, memperbagus wudu. Di sini menunjukkan harus hati-hati ketika berwudu ya. Ada lagi hadis menyatakan tidaklah seorang dia berwudu dari rumahnya, berwudu dari rumah, kemudian dia pergi salat ke masjid, kemudian masuk dalam masjid salat 2 rakaat, kemudian ketika dia salat 2 rakaat menunggu salat, maka malaikat memohon ampunan untuk dia, malaikat mendoakan dia. Apa kata malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Hadis itu mengatakan ketika seorang berwudu dari rumah dan memperbagus wudu,
Di sini kata para ulama lebih afdal berwudu di rumah ya, di rumah kemudian berwudu daripada tidak berwudu di rumah lalu berwudu di sini. Bukan berarti tidak boleh berwudu di sini, tidak. Hanya saja lebih utama berwudu di rumah dalam keadaan suci berangkat menuju masjid. Kalau batal bisa wudu sini lagi. Tapi seandainya mau wudu sini juga tak masalah. Namun lebih utama berwudu di rumah. Karena hadis-hadis mengatakan barang siapa yang berwudu di rumahnya. Nah, berikutnya memperbagus wudu, menyempurnakan wudu sama dengan hadis ini, yaitu menyempurnakan wudu. Jadi nanti ada saatnya kita ajarkan bagaimana kaifiyah wudu ya. Hanya saja perlu perhatikan ketika berwudu, perhatikan bagian ini bagian siku, jangan sampai berwudu hanya sekedar letakkan siku tidak diusap lalu tidak basah. Atau bagian kaki, itu kebanyakan kesalahan. Kaki hanya letak di keran saja atau hanya siram saja selesai, sehingga bagian tumit tak basah, hanya sekedar siram saja. Apalagi tumit yang kering ya, yang kering yang pecah-pecah, kalau hanya siram saja maka tumit tak basah. Oleh karena itu ketika berwudu tumit diusap, bahkan bagian jari di sela-sela. Ini yang perlu diperhatikan ketika berwudu. Bisa baru dikatakan menyempurnakan wudu. Karena salah satu riwayat ketika dalam perjalanan salat asar saat itu, sebelum salat asar para sahabat berwudu. Ketika berwudu nampak oleh Nabi bagian wudu bagian tumit para sahabat tidak kena air wudu. Jadi ada yang berwudu bagian tumit tidak basah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wailul lil aqabi minan nar. Celakalah tumit-tumit yang dijelat oleh api neraka. Celaka tumit yang dijelat oleh api neraka. Apa sebab? Karena tumit tak basah. Apalagi kaki tumit orang Arab ya. Karena orang Arab itu di sana memang keadaan seperti itu, pada pasir panas, kebanyakan tumit mereka pecah-pecah. Itu kebanyakan. Jadi ketika hanya disiram saja maka tidak basah. Oleh karena itu perhatikan ketika berwudu ya. Insyaallah nanti saatnya kita bahas bagaimana kaifiyah wudu. Kaifiyah wudu yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Ini dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama menyatakan orang yang menuntut ilmu, orang menempuh jalan ingin mendapatkan ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Kemudian ketiga, seorang berwudu, menyempurnakan wudu, lalu doa baca setelah wudu. Maka yang didapati apa? InsyaAllah dia berhak masuk ke dalam surga, masuk dari pintu mana saja yang diinginkan. Baiklah, kita cukup sampai sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.